Sobat Belajar, kembali lagi bersama kami Ega di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan ngajak Sobat Belajar untuk sama-sama kita belajar dan mendalami nih mengenai materi pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Kakak punya dua gambar nih. Pertama ada gambar gadget, kemudian yang kedua ada gambar batik atau kain-kain. Jelas ya? Nah, dua gambar ini punya perbedaan loh. Apa sih Kak maksud dari dua gambar ini, terus perbedaannya apa? Jadi gambar sebelah kanan Kakak ini batik ataupun kain-kain merupakan contoh dari produk lokal, produk buatan asli Indonesia. Kemudian sebelah kiri Kakak, gadget atau barang-barang elektronik ini merupakan produk impor yang Indonesia impor dari negara lain. Nah, jelas ya perbedaannya. Keduanya sama-sama produk, tapi bedanya ini produk impor dan ini produk asli Indonesia atau produk lokal. Nah, produk lokal atau produk asli Indonesia itu adalah produk yang dibuat oleh industri-industri asli dari negara Indonesia yang akhirnya nanti diperjualbelikan. Nah, produk-produk ini juga punya potensi untuk bisa dikirim ke negara lain atau ekspor kayak gitu. Jadi sebelumnya mungkin Sobat Belajar udah mengenal arti ekspor dan impor ya. Nah, anggap aja ini barang impor dan ini barang yang berpotensi untuk bisa dieksporkan ke negara-negara lain kayak gitu. Nah, kalau barang impor sendiri mungkin udah nggak asing ya Sobat Belajar karena sehari-hari kita tuh udah ditemani sama teknologi gitu dan kebanyakan teknologi-teknologi itu diimpor dari negara-negara lain. Contohnya misalkan gadgetnya Sobat Belajar itu ada yang diimpor dari Korea, ada yang diimpor dari Cina, atau bahkan ada yang diimpor dari Amerika kayak gitu. Nah, nggak hanya gadget, misalkan ada teknologi-teknologi lain seperti transportasi, mobil maupun motor kayak gitu. Nah, tapi Indonesia juga punya produk asli nih seperti ini, tekstil atau kain tenun atau batik gitu. Yang coraknya itu bener-bener khas Indonesia. Nih Sobat Belajar, for your information ya, batik ini tuh pernah loh masuk ke UNICEF gitu sebagai salah satu kekayaan gitu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia gitu. Karena batik ini tuh punya ciri khas gitu, punya corak yang menandakan wah ini Indonesia banget nih. Berarti Sobat Belajar harus berbangga ya menjadi warga negara Indonesia karena ini kita punya batik dan punya kekayaan-kekayaan tradisi yang lain yang bisa dibanggakan ke negara-negara luar. Nah, selain batik dan selain gadget ini nanti Kakak akan menjelaskan mengenai materi kita dan apa hubungannya dengan gadget atau dengan batik. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana ya. Tetap nonton video ini sampai akhir. Nah, nanti juga di akhir akan ada latihan soal nih buat Sobat Belajar. Oke Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar. Nah, sekarang judul kita hari ini yaitu persaingan itu penting. Nah, apa hubungannya sih Kak sama tadi dua gambar yang udah Kakak jelasin di awal? Ada gadget sama ada kain batik kayak gitu. Nah, tadi di awal Kakak sudah jelasin ya, kain batik itu merupakan salah satu produk asli Indonesia yang patut dibanggakan karena udah masuk ke UNICEF gitu. Nah, terus tadi gadget itu merupakan salah satu produk yang kita impor dari negara-negara lain, dari negara-negara pembuatnya untuk menghidupi atau penunjang kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Nah, ini kita akan membahas persaingan itu penting. Persaingan apa nih Kak di sini? Jadi kita akan membahas persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Keren kan judulnya? Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam ya. Nah, ini ada dua gambar lagi nih. Persaingan dengan perdagangan internasional ternyata ada hubungannya loh, gitu. Nah, tadi di judul kita bahas persaingan. Terus di awal ada kita bahas ekspor dan impor. Yang merupakan ekspor dan impor itu salah satu elemen dari perdagangan internasional nih Sobat Belajar. Kita melakukan perdagangan internasional berarti erat kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Hubungannya apakah antara ekspor impor dan persaingan gitu. Nah, pada persaingan ini nanti kita akan punya atau kita akan menjelaskan sama-sama mengetahui gitu adanya teori keunggulan, di mana teori keunggulan itu merupakan teori dari perdagangan internasional. Nah, persaingan yang dimaksud ini tadi kan di judul itu untuk ini ya, persaingannya itu untuk menumbuhkan ekonomi suatu bangsa gitu. Jadi
gimana suatu persaingan itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan ekonomi suatu bangsa. Caranya bisa melalui perdagangan internasional, karena akhirnya suatu bangsa punya potensi untuk mengekspor barang-barang asli atau potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa gitu, contohnya bangsa Indonesia ya, ke negara lain gitu. Misalkan Indonesia mengekspor kain batik untuk dikirimkan ke Amerika kayak gitu. Atau ada lagi nih, Indonesia punya kekayaan yang lain selain kain batik. Indonesia juga punya alat musik angklung dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya bisa dipelajari atau dimanfaatkan oleh negara lain gitu. Nah, udah nggak asing ya kalau misalkan kakak juga pernah nih baca berita kalau ternyata mata pelajaran bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib di negara luar loh. Jadi orang-orang luar nih, kita bahasnya orang-orang luar ya, orang-orang bule gitu, itu wajib untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Keren kan, berarti bahasa Indonesia tuh udah diakui loh oleh beberapa negara. Meskipun emang bahasa yang kita pakai untuk dunia internasional gitu ya, itu emang normalnya, bukan normal, sewajarnya atau misalkan lebih sering gitu dipakai itu bahasanya bahasa Inggris. Tapi ternyata bahasa Indonesia juga menjadi itu tadi yang kakak jelasin, jadi salah satu mata pelajaran wajib. Berarti keberadaan bahasa Indonesia tuh diakui loh sama negara-negara luar. Nah, kemudian itu salah satu hubungan gitu, sinkronisasi antara persaingan sama perdagangan internasional. Nah, ini kan ada 2 gambar ya yang mewakilkan contoh dari perdagangan internasional nih, kegiatan ekspor dan impor kayak gitu. Nah, Indonesia juga selain punya kain batik atau misalkan punya alat musik seperti angklung, Indonesia juga punya sumber daya alam lain yang berpotensi dan benar-benar bahkan tuh menjadi inceran bangsa lain loh gitu. Ingat kan sobat belajar, zaman dahulu kala nih beberapa ratus atau beberapa ribu tahun yang lalu nih, ingat kan pelajaran sejarah ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang. Nah, tujuan dari Belanda menjajah Indonesia awal kedatangannya kan untuk mencari rempah-rempah gitu, rempah-rempah asli Indonesia kayak cengkeh, biji pala, itu yang nggak diproduksi atau yang nggak bisa dihasilkan oleh negara Belanda. Kenapa? Karena iklim di Indonesia itu mendukung untuk akhirnya memproduksi atau menanam tadi tuh pala sama biji cengkeh. Kalau di negara-negara lain mungkin iklimnya kurang tropis ya gitu. Indonesia ini kan iklimnya masih dibilang tropis loh. Kita cuma punya 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Sementara di negara luar kan punya 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Dan musim-musim itu dirasa kurang tropis sehingga ketika di negara-negara lain menanam biji-bijian tadi tuh, menanam bahan-bahan dapur tadi itu tuh nggak bisa tumbuh gitu, bisa tumbuhnya cuma di Indonesia. Makanya kenapa waktu itu Belanda menjajah Indonesia, salah satunya itu. Jadi udah paham ya konsep persaingan dengan perdagangan internasional, ada erat kaitannya loh. Nah, selanjutnya tadi kakak udah nyinggung sedikit masalah teori keunggulan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ada 2 teori keunggulan. Nah, ini pertama kita akan membahas teori keunggulan mutlak. Nah, penggagas dari teori keunggulan mutlak yaitu ini, Bapak Adam Smith selaku Bapak Ekonomi Dunia. Nah, ini ya, teorinya seperti ini. Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan mutlak. Garis bawahi, serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Jadi di sini kata kuncinya keunggulan mutlak dan spesialisasi produksi dan ekspor sama mengimpor. Spesialisasi produksi dan ekspor, kemudian impor dan keunggulan mutlak. Ini kata kunci untuk teori dari keunggulan mutlak punyanya Bapak Adam Smith kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi dari teori keunggulan mutlak. Di sini ada 4 asumsi ya sobat belajar. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Kemudian yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter. Dan yang terakhir, biaya transportasi diabaikan. Jadi intinya pada teori keunggulan mutlak ini benar-benar dia mengunggulkan suatu produk asli dari negara tersebut gitu. Makanya di sini dia menggarisbawahi
eh, nih kualitas barangnya itu harus sama gitu. Dan di sini faktor produksinya itu cuma tenaga kerja, hanya tenaga kerja aja. Berarti nggak ada faktor produksi lain seperti teknologi atau mesin ya sobat belajar. Kemudian di sini pertukarannya juga masih barter nih. Dan biaya transportasi diabaikan kayak gitu. Nah, ini 4 asumsi pokok dari keunggulan mutlak ya sobat belajar yang digagas oleh Bapak Adam Smith. Nah, kemudian ada teori kedua nih. Teori keunggulan komparatif yang digagas oleh Pak David Ricardo. Nah, ini merupakan Bapak ekonom juga. Jadi merupakan ahli ekonomi gitu di dunia. Nah, ini teori keunggulan komparatif bunyinya didasarkan pada nilai tenaga kerja atau teori of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, ini kita coba garis bawahi lagi nih sobat belajar. Di sini dia menekankan kepada nilai tenaga kerja ya. Jadi, nah ini jumlah waktu atau jam kerja ditentukan nih nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja. Jadi pada teori keunggulan komparatif ini dia menekankan pada tenaga kerja gitu, nilai tenaga kerja atau teori of labor value. Tadi pada teori yang sebelumnya yang digagas oleh Bapak Adam Smith itu lebih menekankan mungkin kepada ini ya, kegiatan ekspor dan impor kayak gitu. Nah, udah bisa ngebedain kan ya. Ini udah ada kata-kata kuncinya. Jadi, itu sobat belajar kalau dapat soal untuk mengidentifikasi gitu, ada 2 teori nih. Teori Bapak Adam Smith yang mana ya sama David Ricardo gitu. Udah paham ya? Ini kata-kata kuncinya nih sobat belajar. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Tadi di awal kakak udah menjelaskan kan bahwa Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam dan potensi-potensi, tinggal diolah dan diberdaya gunakan aja gitu hingga nanti potensi-potensi yang ada di Indonesia, produk-produk lokal maupun sumber daya alam bisa kita ekspor dan itu menjadi salah satu nilai plus atau nilai tambah perekonomian di Indonesia gitu. Nah, ini kakak akan menjelaskan apa sih potensi-potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Berarti dari ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Nah, ini pertama kakak akan menjelaskan dari Pulau Papua nih. Di sini ada gambar emas. Berarti udah tersampaikan dengan jelas ya bahwa Papua itu potensi lokalnya itu emas. Nah, sobat belajar mungkin pernah dengar kata Freeport ya, PT Freeport gitu. Dan pernah juga dengar-dengar di berita gitu masalah tentang Freeport gitu. Nah, itu PT Freeport itu adalah perusahaan yang menaungi tentang ini emas yang ada di Papua. Jadi Freeport itu dia itu ibaratnya kayak bukan menggali ya perusahaan yang akhirnya dia butuh emas sebagai bahan utamanya gitu. Makanya akhirnya dia mengambil potensi-potensi yang ada di Indonesia ini. Nih contoh salah satunya nih ya, nih Papua punya potensi khasnya emas kayak gitu sobat belajar. Selanjutnya dari Papua kita ke Sulawesi. Nah, di sini ada gambar kakao atau bahan dasar pembuatan coklat. Sobat belajar pasti suka banget nih sama coklat ya. Siapa sih yang gak suka coklat gitu? Tahu gak sih Kak, coklat itu bahan dasarnya kan dari kakao. Dan kakao itu merupakan produk asli atau potensi yang dimiliki oleh Pulau Sulawesi loh. Nah, Sulawesi gak cuma produksi atau punya potensi kakao aja. Sulawesi itu dikenal punya potensi dalam hal ini, hasil kebun. Kakak garis bawahi, hasil perkebunan. Nah, salah satunya ini ada kakao dan masih banyak lain. Tapi ya ini yang paling terkenal itu ya kakao dari Sulawesi. Jadi udah tahu ya, coklat itu bahan dasarnya kita dapetin dari mana sih? Dari Sulawesi gitu. Selanjutnya kita ke Kalimantan nih sobat belajar. Di Kalimantan ini ada gambar barang tambang. Nah, di Kalimantan itu banyak loh kegiatan-kegiatan pertambangan. Nah, barang-barang tambang yang dihasilkan di Pulau Kalimantan itu contohnya ada batu bara kayak gitu. Nah, itu merupakan potensi dari Pulau Kalimantan gitu. Nah, batu bara di Kalimantan juga sering loh diekspor ke negara-negara lain gitu. Selanjutnya, nah ini nih Pulau Jawa, di mana ibu kota Indonesia ada di Pulau Jawa, DKI Jakarta gitu.
Nah, ini Pulau Jawa juga punya keunggulan loh, atau punya potensi yang patut dibanggakan. Ini yang tadi kakak sebutin ya, industri kain, dan di sini kakak kasih gambar kain batik. Nah, batik juga di Pulau Jawa tuh banyak loh motifnya Sobat Belajar. Ada batik khas Solo, atau batik khas Jogja, kayak gitu. Nah, for your information juga, saking banyaknya produksi batik nih di Pulau Jawa, bahkan ada loh salah satu kota yang disebut kota batik. Tahu nggak di mana? Bukan di Solo ya, tapi di Semarang gitu. Karena di Semarang itu pusatnya industri batik. Kalau Sobat Belajar, maksudnya di Pekalongan gitu ya. Kalau Sobat Belajar ke Pekalongan nih, di sana tuh ada loh pusat grosir batik tuh, gede banget. Kakak pernah ya jalan-jalan ke Pekalongan waktu itu nih Sobat Belajar. Terus kakak main-main lah, iseng gitu, buat akhirnya penasaran, emang bener ya Pekalongan itu disebut kota batik, kayak gitu. Terus kakak diajak akhirnya buat mengunjungi salah satu industri batik itu. Dan emang pusat grosirnya tuh gede, dan banyak pedagang-pedagang batik dengan corak-corak batik ciri khasnya yang dijual gitu. Dan corak-corak batiknya itu juga dari sekitar Pulau Jawa, nggak hanya dari khas Pekalongan aja gitu. Dan ngeliatnya tuh wah, indah banget coraknya gitu loh. Kenapa akhirnya kakak baru paham kenapa akhirnya banyak loh warga negara lain tuh yang suka sama batik. Bahkan pakaian batik pun sekarang dijadikan pakaian wajib gitu untuk anak-anak sekolah nih. Kayak Sobat Belajar pasti kan ada nih hari tertentu di mana seragamnya harus pakai seragam batik, ya kan? Nggak hanya pelajar juga, bahkan karyawan pun kayak gitu. Dia punya hari tertentu di mana para karyawan suatu perusahaan itu diwajibkan pakai batik tuh. Jadi itu merupakan salah satu gagasan dari pemerintah untuk akhirnya masyarakat Indonesia itu mencintai batik atau produk lokal Indonesia. Biar kita bisa bangga loh pakai produk lokal, karena batik aja itu udah disukain sama bule-bule. Masa orang asli Indonesianya aja nggak mau pakai batik gitu. Nah, selanjutnya terakhir kita pergi ke Sumatera. Tadi udah dari Jawa nih ke Sumatera. Di sini Sumatera ini terkenal juga sama perkebunan nih Sobat Belajar. Tadi mungkin di Sulawesi itu kakao, dan di Sumatera ini ada karet sama kelapa sawit. Nah, ini pohon karet ya, bahan utama buat karet gitu. Misalkan kayak Sobat Belajar punya barang-barang yang terbuat dari karet gitu. Misalkan ada casing HP gitu, casing handphone yang bahan dasarnya silikon kayak gitu. Itu kan dari karet. Terus atau misalkan ikat rambut gitu, itu juga dari karet Sobat Belajar. Nah, ini juga ada perkebunan kelapa sawit. Jadi di Sumatera sama Sulawesi sama-sama perkebunan kayak gitu ya. Tapi bedanya di Sumatera ini lebih ke banyaknya pohon karet sama kelapa sawit, sementara di Sulawesi tadi itu kakao, merupakan tadi ya salah satu bahan dasar pembuatan coklat. Nah, selanjutnya Sobat Belajar, tadi kita udah mengenal atau lihat-lihat nih apa aja sih potensi yang dimiliki sama Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang harus diperhatikan. Apakah apa yang harus diperhatiin gitu, perhatiin buat apa gitu. Jadi ini adalah hal-hal, beberapa poin yang akhirnya harus diperhatikan oleh suatu negara untuk bisa melakukan persaingan dengan negara-negara lain sebagai wujud untuk mengembangkan ekonomi, potensi ekonomi di negara tersebut. Nah, ini di slide ini ada tiga faktor atau 3 poin ya. Di sini ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga itu modal. Nah, seperti Sobat Belajar udah tahu ya, sumber daya alam yang tadi nih kita udah lihat-lihat nih, potensi-potensi yang ada di Indonesia. Contohnya salah satu contohnya yang tadi ada perkebunan kelapa sawit sama perkebunan karet kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu sumber daya alam yang akhirnya bisa loh menjadi potensi untuk kemajuan ekonomi suatu negara gitu, meningkatkan persaingan dengan negara-negara lain. Ini ya sumber daya alam. Kemudian kalau sumber daya manusia tuh apa, Kak? Nah, di sini ada contoh gambar. Kakak ngasih contoh faktor sumber daya manusia ini kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Gini, di zaman yang sekarang ini Sobat Belajar ya, apalagi di masa pandemi gini, banyak orang tuh yang akhirnya kehilangan pekerjaannya gitu, dan dia tuh harus muter otak gimana ya caranya bisa menghasilkan duit gitu, dan di tengah pandemi kayak gini. Dan pasti banyak banget kan kita melihat di pinggir-pinggir jalan orang pada jualan. Nah, itu merupakan salah satu faktor kewirausahaan gitu. Jadi itu faktor penting yang harus dimiliki oleh manusia ketika ingin memulai usaha gitu. Dia harus punya jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurnya gitu, mengembangkan potensi yang ada di sekelilingnya untuk diproduksi atau dihasilkan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai guna
gitu, yang bisa dijual gitu, punya nilai jual. Nah, ini sumber daya manusia. Jadi kalau sumber daya alam tadi ya, kekayaan alam. Kalau sumber daya manusia ini contohnya tadi faktor kewirausahaan atau jiwa-jiwa entrepreneur gitu. Nah, selanjutnya modal. Kalau kita mau mulai usaha pasti butuh modal. Yang nggak sih sobat belajar? Nah gitu. Nah, ini modal ini erat kaitannya juga sama ini loh. Tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja, Kak? Kalau misalkan modalnya tercukupi, kemudian nanti modal ini bisa untuk membayar si tenaga kerja, dan efisiensi kerja dari si para tenaga kerja ini bisa meningkat sehingga bisa meningkatkan produk-produk yang dihasilkan. Kemudian produk-produk tersebut mempunyai nilai plus untuk bisa bersaing dengan produk lain. Jadi gitu ya, kesinambungannya antara modal sama si tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada 4 poin. Pertama, pengembangan teknologi, pengembangan iptek gitu. Nah, kayak sekarang nih apa-apa udah pakai teknologi ya. Kita belajar juga di rumah nih, sobat belajar di rumah bisa aja lihat cari-cari di Mbah Google, atau misalkan mau belajar masak tinggal cari aja di YouTube gitu. Udah nggak repot-repot lagi sekarang, udah nggak bingung nih gimana ya caranya biar bisa jago masak atau bisa pinter kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh dari pengembangan teknologi. Kemudian faktor sosial politik, ini contohnya nih, ada gambar di sebelah kanan kakak. Ini yaitu tahayul atau kepercayaan masyarakat tradisional. Nah, faktor sosial politik ini bisa menjadi hambatan dan bisa menjadi pendorong untuk akhirnya suatu bangsa bisa mencapai keunggulan ekonominya. Salah satu hambatannya ini, kepercayaan masyarakat tradisional yang akhirnya tuh malah enggan untuk bisa maju gitu. Kepercayaannya masih bersifat tradisional. Beberapa masyarakat akhirnya enggan untuk berpikir secara rasional, secara maju gitu, masih suka percaya tahayul. Nah, itu salah satu contoh hambatan untuk persaingan ini dari faktor sosial politik. Selanjutnya ada suku bunga. Nah, kalau misalkan suku bunganya rendah, itu ya suku bunga ini pokoknya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan atau pinjam meminjam gitu ya dengan bank kayak gitu. Selanjutnya ada kekuatan mata uang nih. Nah, kita tahu ya, kita tuh biasanya beli-beli atau misalkan berinteraksi sama negara luar untuk perdagangan internasional, pakainya kan pakai mata uang asing ya, kayak dolar gitu. Nah, kalau misalkan bayangin sobat belajar, kalau angka dolar itu meningkat, nah punya efek gak sih buat perdagangan internasional dan persaingan ini? Pasti tentunya punya dong ya, ada dampaknya gitu. Selanjutnya ini ada 3 poin terakhir. Intervensi pemerintah, dampak lingkungan, dan kesehatan keseluruhan ekonomi. Intervensi pemerintah ini maksudnya yaitu regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, namun terkadang regulasi itu malah menekan beberapa industri sehingga bisa menjadi suatu hambatan industri itu bisa maju gitu. Jadi hal yang harus diperhatikan ketika suatu negara ingin meningkatkan persaingan ini, dia harus mengurangi atau melihat dari intervensi pemerintah ini. Jangan sampai intervensi pemerintah menjadi hambatan, kayak gitu sobat belajar. Nah, kemudian dampak lingkungan, pasti di setiap perusahaan itu ada namanya CSR ya. Itu untuk akhirnya yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang akan dihasilkan oleh produksi suatu perusahaan. Kayak misalkan pabrik nih contohnya di daerah Bekasi gitu, sobat belajar. Nah, pabrik-pabrik ini dilihat nih, dia ini menghasilkan dampak negatif yang terlalu banyak nggak untuk lingkungan sekitar. Limbah pabrik atau misalkan polusi udara itu merupakan salah satu dampak lingkungan. Jadi harus diperhatikan ini ya sobat belajar ya. Pokoknya perusahaan yang ingin bersaing itu dampak lingkungannya sebisa mungkin harus menghasilkan dampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Intinya dia bisa memberikan manfaat gitu untuk lingkungan sekitar. Contohnya dan di sini ada yang terakhir yaitu kesehatan keseluruhan ekonomi. Maksudnya di kesehatan keseluruhan ekonomi ini, bagaimana suatu bangsa itu bisa bertahan, bisa stabil di tengah goncangan nih. Kayak misalkan ada terjadi peperangan atau terjadi kondisi di mana ekonomi di suatu bangsa, bahkan di beberapa bangsa itu bisa goncang. Jadi di sini bangsa tersebut harus bisa stabil ekonominya.
Ini kayak sekarang di tengah pandemi gini apa-apa susah ya. Lagi dampaknya itu lebihnya ke ekonomi gitu. Jadi kita bisa ngelihat Indonesia bisa bertahan atau enggak, stabil atau enggak. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kesehatan keseluruhan ekonomi. Nah, tadi udah kita bahas materi, sekarang kita bahas latihan soal. Nih, kakak punya latihan soal. Yang pertama, pilihan ganda ya sobat belajar. Di sini berikut ini yang merupakan kekayaan lokal dari Papua adalah A. Barang tambang, B. Tekstil, C. Emas, D. Perkebunan kelapa sawit, dan E. Perkebunan kokoa. Jawabannya emas. Nih, kalau barang tambang itu dia nih tekstil di Pulau Jawa ya. Perkebunan kokoa tadi di Sulawesi. Itu. Jadi ini nih sobat belajar, emas tadi yang kakak sebut dengan apa yang kakak kasih contohnya itu perusahaan Freeport gitu. Perusahaan yang akhirnya dia menambang emas di Pulau Papua, berarti Papua itu kaya sama emasnya. Selanjutnya nomor 2, berikut ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam hal persaingan ekonomi kecuali A. Modal, B. Sumber daya alam dan manusia, C. Intervensi pemerintah, D. Perdagangan internasional, dan E. Dampak lingkungan. Dan tadi poin-poin penting yang tadi kakak udah jelasin nih, ada banyak. Kecuali berarti perdagangan internasional karena modal, SDA dan SDM, intervensi dan dampak lingkungan merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu negara apabila dia ingin meningkatkan persaingannya dengan negara lain dalam hal segi ekonomi. Nah, kemudian ini soal terakhir nih. Teori keunggulan yang didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of labor value merupakan teori yang dikemukakan oleh A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. Aristoteles, D. Socrates, dan E. Irving Fisher. Jawabannya David Ricardo. Ini kita garis bawahi ya sobat belajar. Di sini dia nilai tenaga kerja atau theory of labor value. Udah jelas ya jawabannya. Gimana sobat belajar? Materi sama latihan soalnya mudah kan? Nah, kita harus meningkatkan nih persaingan ekonomi Indonesia biar bisa maju dengan negara-negara lain. Sobat belajar, karena sekarang nih belajar itu mudah, jadi sobat belajar, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!